Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prasetya dengan NIM 23002043 dari kelas Manajemen Humas seksi 197 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD dan Ibu Dr. Marika Setiawati MPD. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan humas atau public relation di Indonesia. Ini sudah menjadi suatu statement yang harus kita pahami bahwa hubungan masyarakat atau public relation adalah usaha yang memang disengaja dan dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian dan saling memahami antara suatu institusi lembaga atau mungkin dari sebuah organisasi dengan masyarakat. Berbicara tentang humas atau public relation, ini memang merupakan ilmu baru bagi bangsa kita, tetapi perkembangannya secara internasional bukan lagi merupakan hal baru. Humas atau public relation merupakan perpaduan dari berbagai macam ilmu dan termasuk di dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, seperti politik, sosiologi, dan psikologi, atau bahkan ilmu yang paling menentukan dari kehumasan atau public relation ini adalah ilmu komunikasi. Dan banyak keilmuan yang lain yang terletak dalam keilmuan manajemen humas atau public relation ini. Humas atau public relation itu muncul mulai dari abad ke-20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dan juga adanya kemajuan yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang memisahkan antara manusia dalam kelompok-kelompok dengan tujuan yang tidak sama. Nah, jadi mereka itu mulai membuat kelompok-kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan itu memang diperlukan kerjasama dan demi terwujudnya kepentingan bersama. Maka saat itu terjadilah revolusi industri yang dianggap sebagai salah satu pemicu atau sebagai cikal bakal lahirnya kehumasan atau public relation pada saat itu. Humas atau public relation pada prinsipnya untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen-komponen masyarakat atau serta menumbuhkan motivasi-motivasi yang ada dan menjadi proaktif publik yang dimaksud dalam public relation itu. Public relation itu adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan atau public relation baik secara internal maupun secara eksternal. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sejarah dari perkembangan public relation. Dalam sejarah perkembangan public relation yang dipelopori oleh Ifili atau disebut dengan the father of public relation, itu bermula sejak tahun 1910 atau 1906. Ifili berhasil menanggulangi kelumpuhan atau kehancuran industri tambang batu bara yang terjadi di Amerika Serikat pada saat itu. Jadi, kehancuran dengan adanya gagasan atau menanggulangi kehancuran dan kelumpuhan dari tambang batu bara itu, maka Ifili pun merumuskan cikal bakal dari munculnya manajemen kehumasan atau public relation di Amerika. Pada saat itu, manajemen kehumasan berdiri sebenarnya adalah pada saat itu Ifili sendiri adalah seorang wartawan, yang mana pekerjaan seorang wartawan itu
tentunya mencari informasi atau menulis, memberitakan, membagikan informasi, kemudian melakukan riset-riset untuk kebenaran fakta-fakta yang relevan untuk menemukan fakta-fakta terhadap suatu permasalahan. Jadi, gagasan dan pemikiran ini saat itu dalam mengembangkan perbaikan pembaharuan dinamakan dengan The Declaration Principle. Jadi, ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan dan ada prinsip-prinsip pemuasan atau yang disebut dengan sebagai public relation. Artinya, pada saat itu yang namanya ada batasan yang luar antara manajemen pengambilan keputusan dengan level mereka sebut dengan level guru atau masyarakat. Jadi, dahulu itu antara pihak pengambil keputusan atau pemimpin memiliki level yang sangat tinggi, sehingga mereka sangat tidak acuh terhadap masyarakat atau buruh yang ada di bawah. Artinya, ada batasan yang sangat kuat antara pemimpin dengan masyarakat bawahan. Padahal, yang dianggap menjadi pelaku atau pembuat produk yang membuat level paling bawah tadi atau masyarakat buruh tadi membuat kebijakan yang membuat pemimpin menjadi kaya raya. Justru level bawah atau masyarakat buruh tadi yang sebenarnya membuat pemimpin berjaya atau berhasil. Maka hadirnya ini menjembatani sehingga salah satu dari deklarasi prinsipal tadi yang dibuat oleh Ivili membuat public relation atau masyarakat yang selama ini dianggap bodoh dan tidak diperhitungkan dan tidak dianggap jadi levelnya naik dan posisinya menjadi peran penting dalam sebuah kebijakan atau sebuah progres pekerjaan yang sebelumnya selama ini diabaikan. Mereka memang penting dalam sebuah organisasi atau lembaga apapun itu. Artinya mereka juga mempunyai potensi yang awalnya dianggap bodoh tadi. Masyarakat bawah mereka tidak diacuhkan karena dianggap tidak memiliki potensi yang diperhitungkan. Mereka didudukkan dengan posisi yang sama antara pengambil keputusan dengan public relation, sehingga menjadi harapan dan keinginan manajemen tercapai. Public relation atau manajemen kedua yaitu menginginkan terwujudnya salah satu tujuan dari public relation adanya tercipta rasa saling memahami dan mengerti antara kedua belah pihak tentang apa yang dirasakan mereka yang mereproduksi tadi yang dianggap sebagai masyarakat rendah. Lalu adanya public relation dapat menjembatani mereka yang harusnya memiliki posisi yang sama. Artinya kedua belah pihak ini sama-sama memiliki potensi yang tinggi. Kita harus lihat bagaimana gambaran atau kronologis dari perkembangan public relation atau manajemen kehumasan di dunia dimulai pada tahun 1865 sampai pada tahun 1985. Publik masih dianggap tidak punya kepentingan dalam industri atau lembaga atau mungkin sebuah perusahaan, organisasi. Bahkan saat itu publik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh oleh pemimpin atau petinggi-petinggi pada saat itu karena mereka menganggap bahwa publik ini tidak mampu memberikan warna atau pengakuan dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dan mengenai perkembangan public relation di Indonesia.
Saya akhiri, jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.